Hello guys, welcome back to Huang Sam YouTube channel. Hari ini kita akan bahas 5 tips mengatur keuanganmu dalam hadapin inflasi. Nah, negara Amerika Serikat saat ini bisa dikatakan menjadi salah satu negara dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi. Bahkan saat ini tingkat inflasi di US itu udah mencapai titik tertingginya dalam 40 tahun terakhir. Dan apakah inflasi itu berbahaya? Yes. Kalau memang negara tersebut tidak bisa mengontrol inflasi dengan baik, bisa-bisa akan terjadi resesi ekonomi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gimana caranya mengatur keuangan buat hadapin inflasi, jangan lupa kalian boleh cepet-cepet likes, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut. Nah, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, inflasi itu merupakan suatu kenaikan harga terhadap suatu produk-produk tertentu. Nah, kalian bisa lihat, ini adalah beberapa barang yang dimana di US itu kenaikannya udah cukup tinggi. Dan salah satu yang paling on point ya pastinya adalah harga minyak. Harga minyak kalau di Indonesia sendiri bisa dikatakan pemerintah tuh masih banyak mensubsidi. Tapi di US itu gak terjadi. Oleh karena itu harga minyak cukup mahal banget saat ini di US. Nah, sebelum kita masuk bahas tentang Indonesia dan bagaimana cara mengatur tips keuangannya, nah kalian bisa lihat, ini adalah grafik dari yang namanya tingkat inflasi di US. Nah, 8,6 bisa dikatakan merupakan salah satu titik tertinggi inflasi di US selama 40 tahun terakhir. Dan salah satu hal yang teman-teman harus ketahui yaitu cara pemerintah menekan yang namanya inflasi itu adalah dengan menaikkan suku bunganya. Nah, saat ini suku bunga dari US itu udah di area 1%. Dan rencananya mereka masih akan terus menaikkan secara bertahap 0,25%. Dan bisa dikatakan bulan ini pun mereka berencana buat naikin lagi 0,25% atau sampai 0,5%. Kenapa? Karena dengan menaikkan suku bunga bisa dikatakan menjadi salah satu solusi untuk yang namanya menekan inflasi tersebut, teman-teman. Tapi bad news-nya adalah ketika pemerintah US menaikkan suku bunga mereka, bisa jadi para investor asing akan keluar dari emerging market seperti pasar saham Indonesia. Oke? Nah, lanjut, kita akan langsung bahas di Indonesia sendiri, apakah kita udah harus berhati-hati terhadap inflasi, atau sebenarnya kita aman-aman aja. Oke, langsung kita cek. Nah, ini adalah grafik dari inflasi di Indonesia selama 3-4 tahun terakhir. Dan kalian bisa lihat, sebenarnya kalau kita mau khawatir terhadap posisi ekonomi Indonesia, menurut tim Huang Sam saat ini Indonesia masih fine banget. Posisi inflasi di 3,5%, yang dimana ya bisa dikatakan cukup rata-rata kalau memang sebelum pandemi. Nah, kalau kita mau lihat secara suku bunga pun, Indonesia suku bunganya masih di area 3,5%. Ya, jadi masih banyak kemungkinan besar Indonesia bisa aman dari inflasi, tapi teman-teman tetap harus ingat ya, karena Indonesia itu adalah salah satu negara berkembang. Dan tentunya pengaruh dari Amerika Serikat atau US pasti berpengaruh besar kepada Indonesia jika terjadi apa-apa di negara US tersebut. Oke, jadi kita hari ini akan langsung bahas 5 tips buat atur keuangan kalian buat hadapin inflasi. Oke, yang pertama tentunya adalah tetap tambah penghasilan aktif kalian sebisa mungkin ya. Nah, jadi bisa dikatakan kalau memang kalian bisa dapetin source of income lain, ambil ya. Kemudian yang kedua yaitu meskipun kita udah nambah source of income, tetap yang kedua adalah kalian tetap harus berhemat ya. Dan yang ketiga yaitu investasi. Nah, inflasi itu adalah salah satu pencuri yang tidak kelihatan. Ya, mengapa? Karena dengan terjadinya suatu inflasi, maka bisa dikatakan keseluruhan harga suatu produk itu akan ikut naik. Kalau kalian tidak bisa membuat yang namanya uang kalian bekerja, ya otomatis nilai dari uang kalian itu lama-lama akan terpotong atau menyusut. Ya, oleh karena itu kita sebut sebagai inflasi itu merupakan pencuri yang tidak kelihatan. Kemudian yang keempat yaitu tetap buat teman-teman yang saat ini belum punya dana darurat, minimal kalian harus punya dana darurat selama 6 bulan ke depan. Ya, let's say kalian bisa hitung secara, kalian punya kebutuhan bulanan itu berapa dikalikan 6. Ya, itu adalah salah satu cara untuk menentukan berapa besar sih dana darurat yang kita butuhkan. Dan yang kelima, selalu punya plan B. Ya, jika ternyata Indonesia benar-benar udah masuk ke resesi ataupun inflasi
ya otomatis teman-teman kalian tetap harus punya yang namanya strategi buat gimana sih ngatur keuangan kalian biar kalian tetap bisa yang namanya survive. Oke? Nah, jadi itulah 5 tips untuk mengatur keuangan kalian dalam menghadapi inflasi nantinya. Dan jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh langsung komen di kolom pertanyaan. Oke? Thank you for watching. See you on the next video.